Yohanes 4 di ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Shalom, selamat malam semua, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam keluarga besar Secret Prayer. Wow, puji Tuhan, sangat luar biasa malam hari ini kita bersuka cita bisa bertemu tatap muka langsung, walaupun dari Zoom jauh, tapi kita tetap sukacita. Haleluya, di awal bulan Desember ini, bulan yang kita percaya ada bawa damai dan sukacita bersama. Kita ada semangat baru, ada kekuatan baru yang tentunya kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa menyapa semua keluarga besar, Bapak Ibu, saudara-saudari di malam hari ini. Saya akan menyapa dulu Bapak Lukas. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk malam hari ini kita bisa sharing bersama untuk tentang kebenaran firman Tuhan. Tak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan buat Ibu Eni Widodo yang akan membawakan kesaksian pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, Tuhan Yesus baik. Terima kasih juga untuk para saudara-saudari kita, ada Bapak Dwi, Bu Inti, Pastor Tamara, ada Pak Woling, Brother Erik, Bu Yuka, dan lainnya. Terima kasih Bu Susan juga. Wah, luar biasa. Sampai ketinggalan, maaf Bu. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat baik, luar biasa. Pada malam hari ini kita akan bersatu sama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan untuk mendengarkan sharing firman Tuhan, serta kesaksian yang luar biasa. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan dituntun oleh doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Susan Megawati. Dipersilakan Bu Susan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dan luar biasa Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di Zoom ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya boleh menyenangkan Engkau dengan memuji memuliakan nama-Mu. Pakai setiap pemuji Tuhan di tempat ini Tuhan, mereka yang terlibat di Zoom Secret Prayer ini Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja luar biasa. Kau sucikan, kuduskan segala sesuatunya Tuhan. Kami berdoa dan panggil nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan, dan Allah yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang akan dituntun oleh worship leader kita, Bapak Erik. Dipersilakan Pak Erik. Halo, kita menyembah Tuhan bareng-bareng malam ini. Dimanapun kita berada, kita percaya hadirat Tuhan pasti senantiasa ada buat kita ya. Haleluya. Apakah seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah
Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh. Terima kasih Tuhan buat malam ini, Bapak. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku.
Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Yo semua yang mau nyanyi lagu ini, belajar lagunya, judulnya Membelah Samudra dari Edward Chen. Ketika jalan buntu di depanku, itu pun yang menolongku. Firman nolongku, ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Oh, kami percaya Tuhan. Oh, ku percaya membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Datangkan kebaikan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat apa yang Kau berikan buat kami hari ini. Mulai dari pagi hari hingga sekarang malam ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya kembalikan ke host, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Wah, luar biasa hadirat Tuhan yang sangat kencang di malam hari ini. Wah, siapa yang merasakan hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing? Wah, shalom semua yang baru hadir. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang luar biasa yang telah dinaikkan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita melalui pujian dan penyembahan yang kita telah naikkan oleh Bapak Erik. Terima kasih.
Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, saya rindu untuk menyapa semua saudara-saudara seiman kita yang pada malam hari ini yang baru bergabung. Terima kasih. Di sini ada Ibu Maria Frisda, ada Pak Alfian, ada Pak Hizkia. Shalom semua, selamat bergabung. Saat ini kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak PDM Lukas Sutopo. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Shalom semuanya. Selamat bergabung. Tuhan memberkati. Di mana saya boleh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau malam ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Di mana hari ini kita sudah masuk dalam hari Raya kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau disebut Natal, saudara ya. Di mana gereja-gereja semua sudah persiapan untuk merayakan Natal. Tidak salah, saudara. Tapi yang jelas kita tidak boleh merayakan Natal lebih daripada yang lain. Karena kalau kita pantau, kita cermati secara sesungguhnya, kekristenan itu ada 5 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, ada kenaikan, dan ada pencurahan Roh Kudus. Ya, kalau kita ngomong, wah Natal itu kita besar-besaran, kita rayakan, tidak salah, saudara. Kalau Yesus tidak lahir, maka sia-sialah iman kita. Ya, kita bisa mengalami mujizat, bisa mengalami pertolongan, kesembuhan, dan sebagainya, karena Yesus lahir di dunia. Tapi Yesus lahir, kalau Yesus tidak mati, maka sia-sia juga iman kita, saudara. Benar nggak? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencermati bahwa kekristenan itu ada 5 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tapi seringkali banyak, hamba-hamba Tuhan lebih condong merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus itu lebih besar daripada hari-hari yang lain. Ini yang saya tidak setuju, saudara. Tapi kita harus belajar. Kalau Yesus lahir saja tanpa mati, maka kita sia-sia. Kita tidak akan mengalami kemenangan. Yesus pun kalau mati, dia tidak bangkit, kita juga akan sia-sia. Karena di dunia ini banyak nabi, banyak rasul, banyak kepercayaan, banyak dewa. Ya, tapi mereka mati 14, tidak bangkit-bangkit. Lain dengan Yesus. Yesus mati pada hari ketiga, dia telah bangkit daripada kematian. Di situ memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Tapi Yesus bangkit saja, kalau dia tidak naik ke surga, tidak menyediakan tempat buat saudara dan saya, juga akan sia-sia. Ya. Sebaliknya kalau Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, kita yang masih hidup ini tanpa pencurahan Roh Kudus, tak kala kita menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi godaan dari kuasa-kuasa kegelapan, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengalami kemenangan. Kita bisa menang melawan kuasa-kuasa kegelapan kalau Roh Allah ada dalam diri kita. Amin, saudara. Ini kita mau belajar pada malam ini. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Bagi Allah tidak ada yang dikatakan yang tidak digenapi, semuanya pasti digenapi, saudara. Di mana kalau kita melihat di sini, saudara, ada 2 wanita. Ya, yang kedua-duanya juga dinyatakan orang secara medis, secara kedokteran, itu tidak masuk akal. Tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Contoh, saudara, kelahiran daripada Yohanes, saudara, di mana Yohanes dilahirkan oleh Zakaria dan Elizabeth. Kedua-duanya sudah lanjut usia atau disebut mandul. Tapi Allah dengan malaikat Gabriel, dia memberi ketahukan kepada Elizabeth di mana engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau berikanlah nama dia Yohanes. Di situ telah digenapi. Sekalipun secara medis dia sudah usia, sudah mati haid, tidak mungkin bisa punya anak, tidak mungkin bisa punya keturunan. Tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Amin, saudara. Yang kedua, wanita muda, yaitu Maria
dan Yusuf, anak Daud. Dia masih bertunangan, belum menikah, belum melakukan suatu persetubuhan, tapi bisa punya anak karena karya Roh Kudus. Kalau di sini kita melihat saudara ya, jadi bahwa anak itu adalah karunia Allah. Oleh karena itu, saya kadang-kalanya kalau pas pelayanan di desa maupun di kota, melayani di satu jemaat, ada beberapa jemaat datang ke kami, Pak, tolong doakan saya sudah Pak, sudah nikah 7 tahun, tapi sampai saat ini saya belum ada kelihatan pembuahan baby. Saya katakan, anak itu karunia Tuhan. Ya, kalau anak itu karunia Tuhan, ya kamu jangan minta saya, minta ombek Tuhan. Saya katakan demikian. Saya hanya berdoa untuk kamu, tapi kenyataannya kamu harus minta sendiri kepada Tuhan. Percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang sekalipun yang disebut mandul, sekalipun yang disebut masih muda, belum menikah, masih bertunangan, tapi kenyataannya Tuhan sanggup mengubahkan. Maria, engkau akan punya anak laki-laki yang disebut Yesus Kristus. Ini luar biasa saudara ya. Dimana dari sini kita mau belajar bahwa firman Allah itu iya dan amin. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, ya, saya tidak menceritakan tentang akhir zaman, tapi saudara bisa merasakan dan saudara bisa memantau, baik lewat media cetak maupun lewat media elektronik ya saudara. Bencana alam terjadi, gunung meletus di sana sini, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, ya, masa-masa sulit yang akan datang. Tapi kita tetap percaya bahwa Allah menolong saudara dan saya. Ya, yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ya, tiada mustahil orang-orang yang percaya. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, kita yang pertama harus punya hati percaya pada Yesus. Yang kedua hanya berdoa, maka mujizatnya akan terjadi, saudara. Haleluya, saudara ya. Natal itu cerita tentang kelahiran, saudara. Apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan ya, telah digenapi semuanya, saudara. Apa yang telah dikatakan Nabi Yesaya, ya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, namanya disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, di dunia ini tidak ada Bapa yang kekal dan tidak ada Raja damai kecuali Yesus Kristus. Ya, dari kita mau belajar pada malam ini, saudara ya, saya boleh bersyukur kalau bisa bergabung lewat Zoom pada malam ini, sehingga saya boleh membagikan roti kehidupan, tapi semua orang sudah merenungkan tentang kebenaran firman Allah ini, saudara, di mana telah digenapi, ya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, bukan putri, bukan wanita, ya, di situ telah digenapi lewat kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, di mana yang jelas di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, di mana dinyatakan seorang putra akan lahir bagimu, yang disebut Yesus Kristus, atau disebut Allah Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya, saudara. Di mana Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pengertiannya Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dimanapun engkau berada, di situ Allah berada. Mungkin engkau ada di Surabaya, engkau ada di Solo, engkau ada di Jakarta, mungkin engkau ada di Australia, engkau ada di Melbourne, atau dimanapun ya saudara. Di situ Allah tetap menyertai. Ini luar biasa sekali, saudara. Apa yang dijanjikan lewat nabi-nabinya maupun lewat malaikat Gibrail, di mana sudah digenapi lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, lewat kelahiran Yahya Pembaptis atau Yohanes. Di sini janjinya iya dan amin. Lain dengan janji manusia, saudara. Seringkali janji manusia itu janji tinggal janji, saudara ya. Di mana saya kalau melihat, saudara, beberapa tahun yang lalu pernah makan di kota Solo, saudara. Di salah satu restoran ada tertulis,
sekarang bayar, besok gratis. Kira-kira Bapak Ibu kalau suruh makan di situ, apa yang kita lakukan? Paling tidak kita mesti minta bon, supaya minggu depan atau besoknya kita makan, supaya tidak bayar. Kita punya anggapan demikian. Benar nggak, saudara? Tapi setelah kita bawa nota, besok lusanya kita makan ke restoran tersebut, Pak, sorry, kemarin aku sudah makan di sini, Pak. Tapi pegawai restoran ngomong, coba Ibu baca ulang. Sekarang bayar, besok gratis. Jadi setiap hari harus bayar, saudara. Inilah janji manusia, saudara. Banyak janji, tinggal janji, saudara. Tapi lain dengan apa yang telah dijanjikan Allah, semuanya telah tergenapi. Oleh karena itu kita jangan meninggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Orang Surabaya ngomong, beli usus sekali anak, ikut Yesus tambah kepenak. Haleluya, saudara ya. Jadi kita jangan tinggalkan Yesus, saudara ya. Kalau kita tinggalkan Yesus, rugi sendiri. Banyak janji-janji yang lain itu yang mengecewakan, yang membuat orang itu tidak menyenangkan, saudara. Saya banyak pengalaman di rumah makan maupun di luar, saudara ya. Di mana di Surabaya juga ada bakul soto, saudara. Ya, ditulis makan soto gratis sepuasnya, mulai jam 6 pagi sampai jam 8. Bawahnya ditulis besar, buka jam 9 pagi. Kira-kira Bapak Ibu makan apa? Makan angin, benar nggak, saudara? Inilah janji manusia, saudara. Kita mau belajar apa yang telah difirmankan oleh Allah. Kita hanya taat. Kita akan mengalami mujizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita sudah mendengarkan oleh hamba-hamba Tuhan dan tertulis dalam firman-Nya. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk makan berapa ribu orang, saudara? 5.000 orang. Profesor macamnya kayak apa? Ya, sebelum ada kumon, sebelum ada matematika, Tuhan Yesus sudah mengadakan matematika. Profesor kayak apa modelnya, suruh ngitung enggak ketemu. 2 plus 5 untuk 5.000 orang. Bagaimana rumusnya? Enggak ketemu. Wis enggak ngerti, itu urusannya Allah. Allah sanggup melakukan. Mungkin di hari-hari ini engkau dalam masa-masa sulit, masa-masa menghadapi krisis ini, janganlah engkau takut, tetap percaya pada Yesus. Bersama Yesus ada mujizat. Mungkin kau berkata dalam hidupmu, ini kok hilang ya, saudara? Jelas. Halo? Iya, suara Bapak terdengar jelas, Pak. Iya, amin. Nah, di sini saudara ya, kalau kita mau belajar daripada firman Tuhan, saudara, jelas tidak bisa ketemu, suruh ngitung. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mungkin hari-hari ini engkau sudah terjerat utang piutang. Ya, engkau berkata, seandainya kata rumahku ini tak jual, mobilku tak jual, ya, tidak mungkin aku bisa melunasi utangku di bank. Percayalah pada Tuhan Yesus. Ya, yang penting kita harus berani berusaha, melangkah dengan iman, percaya Yesus, berdoa pada Yesus, maka mujizatnya pasti berlaku. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadanya, saudara ya. Di mana kita seringkali dalam kehidupan ini, dalam menghadapi masalah demi masalah, cobaan demi cobaan, kita tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong hidupmu. Ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara ada di live ini, saudara ada di Zoom ini, saudara. Ini adalah terbukti orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan. Ini karena kemurahan Allah. Ya, jangan kita tinggalkan Tuhan Yesus, saudara. Di mana Dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu.
Dia telah mengenapi firman-Nya, apa yang dijanjikan semuanya telah terpenuhi. Jangan kita tinggalkan Tuhan Yesus, saudara ya. Kita percaya bahwa mungkin hari-hari ini engkau ditinggalkan suamimu, engkau menghadapi masalah. Jangan kau katakan, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Janganlah engkau putus asa dalam saat menghadapi masalah. Tetap percaya Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup menolongmu. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar, saudara ya. Apa yang dijanjikan Allah itu iya dan amin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudara. Yang penting hanya taat saja, pasti janji-janjinya digenapi, saudara. Seperti apa yang dijanjikan Allah lewat nabi-nabinya maupun lewat malaikat Jibril, semuanya pasti digenapi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, lewat berita Natal ini, engkau jangan membiarkan Yesus tetap lahir di palungan, tapi undanglah Yesus lahir di dalam hidupmu. Kalau Yesus lahir di dalam hidupmu, engkau tinggal dalam firman-Nya, dan firman itu ditinggal dalam hidupmu, apa saja yang kamu minta, engkau pasti diberkati, saudara. Kita mau belajar, saudara. Banyak anak-anak Tuhan juga mengalami kesulitan, tapi kita tetap bersama Tuhan, pasti ada pertolongan. Pertolongannya iya dan amin, saudara ya. Dimana seringkali tak kala kita menghadapi pencobaan, kita berkata, aku tidak mau ikut Tuhan, aku tidak senang melayani Tuhan, karena aku ikut Tuhan seperti ini, hidupku tidak lebih baik, tapi hidupku semakin tidak jelas, hidupku semakin terjepit dan sebagainya. Kita tetap percaya, semua diizinkan Tuhan lewat ujian ini supaya kita naik pangkat atau kita naik kelas. Ya, yang penting dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi masalah ini, kita tetap percaya bersama Yesus ada pertolongan. Amin, saudara. Di mana anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena orang yang ikut Tuhan, pasti pertolongannya iya dan amin. Yesus lahir di dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Apa yang telah dijanjikan, apa yang telah dinubuatkan lewat nabi-nabinya, yaitu Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, maupun lewat malaikat Jibril, di situ semuanya telah tergenapi. Hanya kita melakukan dengan perbuatan kita, dengan ketaatan perintah-perintah firman Allah, maka kita akan mengalami mujizat, saudara. Di mana kita mau percaya, saudara, jangan kita membiarkan Yesus tetap lahir di palungan. Undanglah Yesus dalam hidupmu. Dikatakan firman Allah, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Haleluya, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Sekalipun kita mengalami ujian tentang keuangan, tentang pekerjaan, tetap percaya. Kadang-kalanya lewat ujian ini, Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Saya punya teman, saudara, diaken, di mana dia beberapa tahun waktu yang lalu, saudara, di mana di PHK karena apa? Kena COVID, di mana banyak perusahaan yang tutup, dia di PHK. Lantas dia minta doa kepada kami, di mana saya katakan, kamu di PHK, kamu dapat pesangon enggak? Iya Pak, aku mendapat pesangon. Saya ngomong, oke, kalau gitu kita doa. Waktu doa itu, saudara, saya tahu diingatkan doa dengan Tuhan. Kamu katakan kepada Pak Slamet, suruh beli rombong bakso. Nah, di situ, saudara. Ya, kadang-kalanya, saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dia berkata, aku mendapat pesangon sekian, tak buat makan beberapa bulan sudah habis, Pak Lukas. Bagaimana? Percaya, Tuhan akan mengadakan mujizat. Jangan kau sedih. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Sungguh, saudara, akhirnya beliau beli rombong bakso, saudara. Saya katakan, belilah rombong bakso. Kamu kalau tidak bisa buat, kamu beli dulu
dengan siapa yang jual bakso. Kamu ngambil untung sedikit, kamu jualkan. Akhirnya sungguh saudara, mereka jualan bakso. Sebelum berangkat mereka berdoa. Bakso yang mereka bawa dalam rombong dituntun saudara, laku keras saudara. Akhirnya dia bisa mendapat karyawan untuk bisa membuat bakso. Akhirnya punya 2 rombong, 3 rombong saudara. Luar biasa. Ini kenyataan hidup saudara. Kadang-kadangnya lewat ujian, lewat masalah, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Apa yang menjadi rancangan Tuhan itu adalah rancangan kebaikan. Dikatakan dalam Yeremia, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang-orang yang berharap kepada Yesus tidak pernah kecewa. Pasti ada jalan keluar, ada pertolongan. Biar lewat pesan Natal ini kita selalu diingatkan apa yang dijanjikan oleh nabi-nabinya, oleh malaikat Gibril. Di situ telah digenapi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biarlah renungan firman yang singkat ini boleh menguatkan kita semua. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu tetap mengalir dalam kehidupan kami, dan firman-Mu boleh meneguhkan kami dan mengingatkan kami tak kala kami menghadapi masalah cobaan, kami tetap berpegang teguh atas janji-janji-Mu, janji-janji-Mu ya dan amin, bahwa ikut Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya bersama-Mu ada mujizat, ada pertolongan. Yang diberkati firman Allah katakan bersama-sama, amin. Amin. Amin, amin. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Sutopo yang pada malam hari ini dengan luar biasa telah membagi roti kehidupan sesuai yang tadi bilang. Roti kehidupan untuk damai sejahtera. Untuk di bulan Desember ini kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama ada sukacita dan damai sejahtera. Kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun dalam kesesakan, walaupun aduh Tuhan Yesus sudah tidak mampu sama sekali, tapi saya yakin karena saya mengalami dan saya percaya saudara-saudari semua keluarga besar Secret Prayer juga mengalami hal yang sama, karena Tuhan pernah tolong dan Tuhan pernah menjaga menyertai kita di kehidupan yang lalu, pasti Tuhan ada beserta kita di kehidupan yang sekarang. Amin. Yes, karena wow, luar biasa. Kalau Tuhan tidak menyertai dan membimbing kita, mungkin sama sekali kita tidak ada sampai saat ini. Karena sesuatu yang mustahil itu bagi saya udah merasakan beribu-ribu kali. Aduh Tuhan, gak mampu. Tuhan, aku masih kecil. Tuhan, aku itu apalah daya aku. Tapi Tuhan bilang, maju anakku. Ini langkah. Sekali kamu melangkah, kamu akan ketagihan dengan langkah-langkah selanjutnya. Dan ternyata Tuhan memastikan bahwa ternyata memang langkah-langkah seterusnya itu, wow, ada tantangan, wow. Maka sebenarnya kalau kita anak Tuhan dan benar-benar anak Tuhan, tuh tetap percaya, Tuhan akan tuntun langkah-langkah kita. Anak tangga pertama, wah asik, anak aku udah kuat. Lagi tangga kedua, jangan kita maunya dari tanggal 1, maunya kita tanggal 5. Itu kan kemampuan kita, bukan kemampuan Tuhan. Waduh, luar biasa firman Tuhan. Roti kehidupan yang Bapak Lukas bagikan di kita semua pada malam hari ini sangat menguatkan dan tambah lebih kuat semangat kita. Waduh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Lukas, dan saat ini kita akan mungkin mau foto bersama dulu. Bu Susan bisa dia dari situ ya, mungkin Bu Elis udah keluar ya, atau mau screenshot? Aku foto bersama ya. Oke, siap. Oh, udah sampai rumah ya? Iya, siap. Oke, hitungan ke 1 ya. 3, 2, 1. Oke. Untuk yang lain boleh, mungkin kalau bisa sempat buka foto kameranya, boleh tolong di-open. Bagi yang bisa buka foto. Ya, oke, siap ya. Yang buka foto boleh tolong dibuka kameranya. Wah, wajah-wajah cantik. Satu lagi ya. 3, 2, 1.
Oke, thank you teman-teman. Nah, terima kasih Sister Elis. Wah, sekarang tuh penuh pengurapan Tuhan ya. Bahwa ternyata memang kita nggak perlu buka kamera, tapi wajah cantik kita sudah kelihatan duluan di wallpaper. Waduh, luar biasa kecanggihan teknologi saat ini. Oke, terima kasih semua. Kita telah foto bersama. Saat ini kita akan masuk dalam kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Eni Widodo. Dipersilakan waktu dan tempatnya Ibu Eni. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Shalom semuanya, salam kenal. Puji Tuhan, malam hari ini boleh bergabung di ibadah Zoom Secret, apa itu namanya? Oke, terima kasih buat kesempatan. Secret prayer, oke, terima kasih buat firman-Nya Bapak Lukas yang memberkati, menguatkan kita untuk kita tetap semangat, setia sama Tuhan, dan hidup terus mengandalkan Tuhan. Waktu kemarin saya di Susan yang keju suruh kesaksian, saya bilang, Bu Susan, saya harus saksi apa ya? Kalau mau diceritain panjang, Bu, nanti bisa 1 hari saya kira. Tapi saya mau ambil intinya aja. Saya mau bersaksi tentang hidup saya, di mana tahun ini tahun yang ke-14 saya memberikan diri saya sepenuhnya. Saya melayani Tuhan secara full timer. Bapak Ibu, untuk mengambil suatu keputusan menjadi full timer hamba Tuhan itu tidak gampang ya. Karena waktu itu saya juga masih muda, saya masih mikirkan kebutuhan segala macam. Tapi waktu itu Tuhan bawa kami untuk menjadi pelayan sepenuh waktu di salah satu gereja. Itu sebetulnya belum suami saya, masih saya sendiri. Tapi selang 1 tahun tiba-tiba Tuhan bawa juga suami saya untuk sama-sama melayani full timer. Waktu awal suami saya melayani full timer, saya sedih. Saya mikirnya gini, kita mikirnya daging ya Bapak Ibu. Saya mikirnya gini, sudah jangan kamu sing full timer, cukup saya. Karena saya masih punya anak, kita punya anak 2, ada kebutuhan banyak, kita mikirnya seperti itu. Dan waktu kami ambil keputusan untuk menjadi full timer, banyak tantangan, terutama juga dari orang tua, dari mertua. Kebetulan orang tua kami semua juga hamba Tuhan, sempat kami dipanggil, sempat dibilangin, nggak apa-apa kamu ngelayani Tuhan full heart, tapi jangan full time, lagi gitu. Tantangannya begitu besar, tapi waktu itu kami ambil waktu, kami doa, puasa, minta tuntunan Tuhan, dan kami diteguhkan beberapa hamba Tuhan. Terus kami ambil waktu dan kami melayani di salah satu gereja di Surabaya, ya cukup besar gerejanya, jemaat kurang lebih 2.000 orang lah. Setiap minggu ibadahnya sampai 4-5 kali. Waktu saya melayani full timer di salah satu gereja, kami melayani di bagian pastoral Bapak Ibu. Selang beberapa tahun saya tiba-tiba didoakan salah satu hamba Tuhan, waktu itu dinobuatkan. Saya masih beberapa tahun, 1-2 tahun saya melayani full timer, tiba-tiba saya didoakan salah satu hamba Tuhan bahwa kamu nggak akan selamanya seperti ini, bahwa nanti ke depannya kamu akan melayani di desa. Waktu saya terima nubuatan itu, saya bilang amin, saya bilang nggak salah ta Tuhan, baru jadi full timer di kota kok mau dikirim di desa kan kayak gitu. Tapi tetap saya melayani, saya tetap melayani di salah satu gereja, dan ada ketemu salah satu hamba Tuhan lagi yang menurut waktu itu kan kenabian, dia punya karunia bernubuat. Saya dinobuatkan lagi kalau salah satu hamba Tuhan, dan nubuatnya ini tetap sama dengan orang yang berbeda, bahwa suatu ketika kamu nggak di sini, kamu akan ditempatkan, bahkan kamu akan menjadi gembala di suatu desa, di suatu tempat. Waktu saya dapat itu, saya sama suami saya tuh bingung lagi, kenapa ya kok tetap kita dinobuatkan seperti ini, tetap saya amini. Dan selang beberapa waktu kemudian, itu gak salah yang terakhir 2 tahun yang lalu, saya dinobuatkan lagi salah satu hamba Tuhan yang ada di Australia. Saya didoakan lagi dengan suami dengan nubuatan yang sama, bahwa kamu tidak akan di sini selamanya, bahwa Tuhan akan menempatkan kamu dengan pelayanan yang berbeda. Waktu saya dinobuatkan sampai 3 kali seperti itu, saya ngerenung, kenapa ya Tuhan kok ngarahkan ke sana terus, pelayanan ke desa, pelayanan pokoknya yang menurut pandangan saya itu gak enak gitu ya. Tapi saya menjalani terus, akhirnya 1 tahun kemarin, saya ketemu dengan seorang anak Tuhan. Waktu itu dia minta tolong saya, Bapak Ibu, dia minta tolong saya bahwa dia waktu itu ada menjual tanahnya di daerah Kediri gitu ya, dan dia nasar itu kayak semacam tanah warisan gitu ya. Dia bilang,
Bu, kalau misalnya tanah ini sampai terjual, saya mau memberkati khusus hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa. Oh iya, waktu itu kita doa, akhirnya tanah itu bisa terjual, Bapak Ibu. Dan dari hasil penjualan itu, tiba-tiba dia ngomong, Bu Eni minta tolong Ibu kumpulin khusus hanya gembala-gembala hamba-hamba Tuhan di daerah desa untuk saya berkati. Waduh, itu saya masih pelayan di salah satu gereja, Bapak Ibu. Saya mikir, waduh, kok ini tantangan ya. Nah, kebetulan saya kenal salah satu channel di hamba Tuhan di desa gitu ya. Saya kumpulin dengan kapasitas, dengan berkat yang disediakan, saya kumpulin 10 gembala waktu itu di desa-desa, waktu itu daerah Kediri dan Jombang, Bapak Ibu. Terus akhirnya waktu saya ke sana untuk mengirimkan berkat itu, karena waktu itu kan pandemi, kita mikirnya gembala di desa itu perlu dibantu karena mereka nggak ada yang support dengan kondisi seperti ini, mereka sangat susah. Akhirnya waktu saya ke desa, saya ngajak beberapa teman saya, waktu itu kita berenam, dan waktu saya berkati, kita ibadah sebentar, kita memberkati berkat yang dari Surabaya, tiba-tiba dari kumpulan teman saya itu nyeletuk dan melihat bahwa kondisi keadaan gereja yang kami berkati itu sangat minim. Akhirnya mereka berpikir gini, itu kan selesai tugas saya, tiba-tiba bilangnya gini, Bu, ini nggak bisa selesai sampai di sini, kita harus lanjutkan seperti ini. Berarti banyak gereja-gereja, banyak hamba-hamba Tuhan desa yang perlu diperhatikan. Kalau di kota sudah cukup, kita perlu. Lah, waktu teman saya ngomong gitu, akhirnya kita ngobrol, kita sharing, akhirnya klik ya Bapak Ibu. Akhirnya kita bersepakat bahwa ayo kita memberkati yang di desa dengan apa yang kita ada. Mulai nabung. Itu saya masih pelayanan Bapak Ibu di salah satu gereja. Akhirnya setiap 2 bulan sekali atau hampir 3 bulan kita ngumpulin dana, dan kita nggak cari bantuan ke sana, cukup cuma 6-7 orang ini aja. Terus akhirnya kita mulai datang lagi dengan tempat yang berbeda, kita kumpulin lagi. Selama 6 bulan waktu itu kita sudah sempat ngumpulin 80 gembala Bapak Ibu. Dan ternyata di tengah perjalanan itu Tuhan bawa saya dengan suami untuk lebih lagi masuk dalam pelayanan seperti ini. Akhirnya 9 bulan yang lalu Bapak Ibu, saya memberanikan diri, memutuskan untuk saya resign, untuk saya mengundurkan diri dari pelayanan saya sepenuh waktu. Jujur waktu saya ambil keputusan itu suatu hal yang menurut saya itu sangat susah, sangat berat buat saya, karena saudara tahu waktu saya pelayanan sepenuh waktu dalam satu gereja, otomatis segala kehidupan saya semua kan ditompang gereja, fasilitas segala macam, dan saya harus tinggalkan zona nyaman seperti itu. Saya harus meninggalkan, dan saya harus keluar dan mulai dari nol kembali. Dan itu menurut saya tantangan berat buat saya, dan saya bergumul dengan suami saya. Akhirnya saya mau taat apa yang Tuhan suruh tuntun kami waktu itu, dan waktu itu saya sama suami sepakat kalau memang ini keputusan, oke, kita mengundurkan diri dengan suatu pelayanan misi yang Tuhan taruh. Bapak Ibu, waktu saya keluar dari suatu pelayanan dari salah satu gereja, itu pro dan kontra itu terjadi, itu pasti. Tantangan berat terjadi buat saya dan suami. Saya meninggalkan zona nyaman saya untuk masuk dengan sesuatu yang baru. Saya tinggalkan segala atribut saya, pelayanan saya, dan kembali nol. Kalau dulu semuanya ditompang gereja, sekarang ini nggak ada. Saya mikirnya, Tuhan, saya ini harus gimana? Waktu saya selesai resign itu selama 1 minggu, saya tuh sampai nggak berani keluar dari rumah. Saya cuma ngurung diri, saya doa, Tuhan, saya nggak mau salah. Saya nggak mau salah. Ini saya mau ngelangkah, Tuhan tuntun saya. Saya ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, Bapak Ibu. Saya takut gitu loh. Tapi waktu itu ada sebuah pujian yang menguatkan saya waktu itu, yang menguatkan saya karena waktu saya keluar dari pelayanan saya sepenuh waktu, ada beberapa orang itu sempat ngejek saya juga gitu, kira-kira ada sempat kata-kata yang katanya, kamu kalau keluar dari pelayanan kamu bisa jadi gembel, kamu nggak akan bisa makan, saya diomongin macam-macam. Saya ngomong, saya mau taat sama Tuhan. Saya percaya kalau saya mau taat sama Tuhan, Tuhan tuh pasti tuntun saya. Saya percaya. Shalom Bu Eni. Saya bawa apa yang saya lakukan kalau memang ini, saya tuh ngerenung, saya tuh mesti ngelakuin apa. Waktu ke desa itu kan sesuatu yang harus saya keluarkan, istilah dana gitu ya. Saya harus keluarkan dana padahal income saya udah nggak dapat sama sekali. Akhirnya Tuhan kasih hikmat saya. Waktu dulu saya pelayanan di full timer itu, saya mimpin doa pagi Bapak Ibu selama 12 tahun itu. Saya mimpin doa pagi setiap jam 4 sampai jam 5 itu rutin saya lakukan. Waktu
saya keluar dari salah satu gereja, saya mikir saya harus ngelakuin apa. Akhirnya kalau sekarang ini kan banyak YouTube, banyak Zoom gitu ya. Teman-teman lagi ngomong, Bu Eni bikin doa pagi tapi secara Zoom, secara YouTube, nanti kan bisa gini-gini. Saya ini orangnya paling gatek, gak ngerti ilmu teknologi sekarang kayak gimana gitu ya. Akhirnya saya buat rekaman cuman lewat HP. Saya cuma rekam, tapi saya nggak mau pakai doa pagi lagi karena waktu itu kan semua sudah buat doa pagi, mesbah doa pagi lah, apa segala macam. Tuhan, saya harus buat apa, saya gitu. Karena waktu itu ada beberapa jemaat yang istilahnya tuh ngikutin saya pelayanan sampai mereka tuh ngerasa kehilangan. Akhirnya saya buat doa malam, Bapak Ibu. Mesbah doa malam itu cuma berupa rekaman lewat WhatsApp aja. Dan ternyata lewat mesbah doa malam berupa rekaman ini itu bisa terkirim dari mulut ke mulut sampai dari beberapa kota sampai satu bingung kan waktu itu saya kasih waktu itu Bu Susan sempat saya kirimi 1-2 kali mungkin ya Bu Susan ya waktu itu ya saya cuman kasih pengumuman kalau mau doa malam hubungi WA ini gitu ternyata itu bisa sampai ke Jogja ke Jakarta kemana-mana bahkan ke luar negeri itu bisa saya bingung kok bisa ya saya gitu saya nggak nyebarin cuma kalangan saya kok bisa ke sana ke sini gitu dan akhirnya itu bisa jadi berkat Bapak Ibu. Saya nggak nyangka tiba-tiba yang saya nggak kenal orangnya tiba-tiba WA Salam Bu, saya tiap malam dikirimi tapi hari ini saya nggak dapat kiriman doa malam bisa nggak ya? Saya dikirimi doa malam. Oh ya tahu dari mana ya saya gitu. Oh dari teman. Akhirnya dari mulut ke mulut nyebar Bapak Ibu. Dan saya waktu itu nggak mikir ternyata Tuhan itu bisa kasih kita berbagai banyak cara untuk memberkati kita. Amin Bapak Ibu ya. Ternyata tiba-tiba di salah satu anak-anak Tuhan yang saya kirimi mesbah doa malam tiba-tiba ada WA seperti ini. Bu, saya ngerasa diberkati lewat mesbah doa malam Ibu dan saya pingin memberkati Ibu. Saya sampai nggak ngerti Tuhan tuh bisa kayak gini caranya. Tiba-tiba dia minta rekening, Bu, bisa nggak ya saya minta rekening untuk saya kasih berkat buat Ibu. Dan itu tidak satu orang, beberapa orang seperti itu. Selama saya tidak melayani secara full time lagi di gereja, saya nggak dapat PK, otomatis kan untuk biaya hidup saya perlu. Tapi ternyata Tuhan bisa pelihara dan lebih dasarnya seperti ini Bapak Ibu. Waktu saya keluar dari pelayanan saya mendapat fasilitas gereja itu saya kembalikan semua mobil, apapun segala macam saya kembalikan saya keluar dengan nol. Dan saya ngomong sama suami, kalau kita nggak ada transport, nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, ya sudah nggak apa-apa ada Gojek. Kita bisa pelayan kemana-mana. Saya nggak pernah doa minta Tuhan tolong ya kasih saya gini. Saya malu Bapak Ibu. Saya ngerasa Tuhan sudah begitu baik buat diri saya. Dan saya percaya Tuhan lebih tahu apa yang saya butuhkan. Selang 1,5 bulan, tiba-tiba saya dihubungi salah satu anak Tuhan. Saya dipanggil, bisa nggak kita ketemuan? Saya ketemu di salah satu restoran. Dan yang membuat saya terheran-heran dan terkaget Bapak Ibu. Tiba-tiba dia kasih saya 1 buah mobil baru, New Avanza. Saya nangis. Saya bilang gini, karena bagi saya itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil, tidak ada pikiran saya, orang kasih saya mobil, kalau saya dengar hamba Tuhan, dapat mobil, oh wajar hamba Tuhan ini terkenal, dapat rumah, dapat mobil, tapi saya siapa? Saya seorang full timer di salah satu gereja, tapi anak Tuhan ini ngomong, Bu, Pak, ini berkat buat Pak Agus, Bu Eni, dipakai buat pelayanan. Untuk kakinya Pak Agus Bu Eni. Waktu saya dapat itu, saya sampai rumah itu, saya nangis Bapak Ibu. Kenapa? Seumur-umur saya belum pernah beli mobil. Nah ini dapat gratis dan itu masih baru. Bahkan semua masih serba plastik, rodanya masih ada plastik. Saya pakai itu sambil saya tuh nangis. Tuhan kok ngerti ya, saya tahu saya butuh mobil, tapi tidak mungkin lah dalam pikiran saya bisa beli mobil dengan kondisi seperti ini. Saya masih punya kebutuhan yang sangat banyak, tapi Tuhan bisa kasih saya seperti ini. Semakin seperti itu saya semakin gencar bikin mesbah doa malam, bikin gini, saya bikin sesuatu yang dengan kekuatan kemampuan saya minta tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, tidak selang 2 bulan berikutnya, saya itu didatangi anak Tuhan datang ke rumah gitu ya, tiba-tiba dia bawa mobil lagi 1 Bapak Ibu. Bawa mobil plus BPKB segala macam, Bu Pak, padahal saya itu sudah punya mobil. Saya itu bilang, rumah saya itu kecil, tiba-tiba orang kirim mobil lagi 1. Ini buat Pak Agus sama Bu, ini buat pelayanan. Saya mikir, loh saya sudah ada mobil kok dikasih lagi sih. Cat, Bapak Agus 1, buat Bu Eni 1,
buat kalau pelayan kemana-mana bisa berangkat sendiri-sendiri, kalau pas harinya sama, jamnya sama. Kembali lagi saya tuh terheran-heran, apa yang enggak pernah saya pikirkan, itu Tuhan tuh sediakan sampai melebihi dari apa yang saya pikirkan. Saya nggak pernah saksi keluar waktu saya dapat ini. Oh, saya enggak cuma di grup ini loh, saya saksi vulgar. Saya nggak pernah saksi karena baik bagi saya cukup saya dengan Tuhan tahu hati saya. Dan ternyata saya mikir, mobil 2 itu ya bingung ya, biaya itu ya banyak, ada ganti bensin, harus isi bensin, harus ganti oli. Aduh Tuhan, terus suami saya ngomong, kalau Tuhan sediakan pasti Tuhan cukupkan, amin. Dan itu tadi lewat mesbah doa malam Bapak Ibu, tiba-tiba orang itu bisa memberkati kami, bisa perpuluhan di saya. Loh, saya itu siapa? Saya bilang gitu. Sehingga setiap bulan, misalnya ini contoh ya, Tuhan itu luar biasa. Misalnya kalau dulu saya full time dapat PK sekian, misalnya dapat PK 5 juta misalnya sekian. Selama saya enggak melayani full time, saya freelance istilahnya. Saya itu tulis secara pembukaan Tuhan berkati saya itu berapa. Ternyata itu melebihi dari apa yang saya dapatkan dulu. Luar biasanya Tuhan itu di situ. Saya nangis sama Tuhan, saya sampai takut sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau main-main sama Tuhan. Karena ini memang tuntunan Tuhan. Saya mau lakukan apa yang menurut Tuhan itu baik. Di pelayanan pedesaan tetap saya lakukan, Bapak Ibu. Saya belajar nabur di situ, saya memberi walaupun saya pun nggak dapat gitu ya. Saya belajar teman-teman semua satu tim. Ayo. Kesempatan ini kapan lagi? Salah satu teman saya itu merasa terberkati dengan pelayanan kami di desa. Dia merasa saya lebih bisa bermanfaat ya Bu, untuk saat ini saya melayani di desa. Akhirnya kita sepakat kita jalan terus Bapak Ibu melayani di desa-desa sampai hari ini bisa 110 hamba Tuhan yang sudah kami berkati, dan kami juga mulai merenovasi salah satu gereja yang istilahnya kurang layak gitu ya, itu dari kami sendiri, dan kami tidak pengumuman keluar minta sumbangan apa enggak, kami cukupkan kalau Tuhan berkati, ayo mulai nabung, dan saya percaya kalau kita memberi yang terbaik, Tuhan itu bisa kembalikan berlipat kali ganda, melebihi apa yang kita pikirkan. Sekalipun satu tujuan kita bukan kita memberi supaya Tuhan memberkati, enggak, kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Sampai akhirnya jadwal saya ini siapa? Saya seorang hamba Tuhan. Ya, menurut saya itu biasa. Tiba-tiba itu saya bisa dipanggil melayani di salah satu gereja A, di gereja B, dan itu terus sampai saya ngomong, Tuhan ini kok sampai seperti ini cara kerjanya. Bahkan pelayanan saya di desa, hamba Tuhan yang kami berkati itu jadwal terus, sampai setiap bulan ini pasti ada jadwal saya harus ke desa. Saya ngomong sama teman-teman, melok Tuhan, ikut Tuhan tuh jangan main-main. Satu hal saya dapat di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apa juga yang kamu perbuat? Perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Waktu saya dapat ini, saya ngomong, bos saya, owner saya, langsung Tuhan sendiri. Kalau ada apa-apa saya tinggal ngomong sama Tuhan. Tapi sejauh ini saya nggak pernah ngomong, Tuhan, saya nggak punya duit, saya nggak mau ngomong kayak gitu. Saya malu sama Tuhan. Cuma kadang saya ngomong, wis mulai nipis ini saya gitu. Tiba-tiba Tuhan tuh bisa kasih dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Di sini saya ngerasa bahwa waktu saya nol awal dulu saya pelayanan full timer, saya juga mulai dari nol karena waktu itu suami saya bekerja di pelayaran, tiba-tiba ditinggalkan, nggak dapat pesangon, langsung jadi full timer. Waktu saya keluar itu pun saya nggak dapat apa-apa, nol lagi. Saya gini, melok Tuhan itu lucu, Tuhan tuh suruh kita kayak gini terus ya, saya gitu. Selang 13 tahun tiba-tiba saya harus keluar, tinggal lo kafe. Loh Tuhan ini nol loh, saya bilang gitu. Saya ngomong sama anak-anak saya, ini wes gak ada loh ya, kita belajar hemat, kita belajar seperti ini, kita belajar seperti ini. Saya tekankan diri saya seperti itu, saya harus ngatur seperti itu. Tapi Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu 9 bulan saya sudah nggak melayani full time salah satu gereja, artinya saya nggak mendapatkan pendapatan secara rutin gitu ya. Tapi 9 bulan Tuhan tuh pelihara hidup saya, pelihara keluarga saya, yang menurut pikiran saya, menurut ukuran saya jauh lebih dari yang dulu saya dapatkan. Dan saya semakin hari semakin cinta Tuhan. Saya nggak mau main-main sama Tuhan. Saya mau lakukan apa yang menjadi bagian saya, terserah Tuhan maunya apa. Ada satu pujian yang saya rindu bagikan dan ini menguatkan saya sampai hari ini. Tak selalu
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan bisa memakai banyak cara untuk nolong saudara dan saya. Kalau kita pakai pikiran kita, sepertinya nggak mungkin. Tapi kita mau belajar berserah sama Tuhan. Bapak Ibu, waktu dulu Guru Julia pernah sharing sama saya, sama suami, beliau juga dekat. Saya tuh rindu Pak Agus Bu Eni suatu saat kalau saya melayani, saya nggak mau terima PK, kalau bisa saya memberkati. Dan itu terinspirasi buat saya. Waktu Tuhan kirim saya ke desa-desa dan melihat beberapa hamba Tuhan di desa-desa yang perlu dibantu, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan ini waktunya saya lakukan bagian saya. Sekalipun mungkin saya nggak lebih, tapi saya mau lakukan sesuatu. Saya ingin Tuhan tuh kagum sama saya. Saya mau lakukan lebih dan lebih dan lebih. Setiap saya pelayanan Bapak Ibu, saya belajar. Saya nggak mau terima PK. Minta maaf di sini saya nggak bermaksud. Tapi saya mau belajar gini. Saya mau memberi apa yang bisa saya lakukan. Dan ternyata Tuhan itu bisa membalas dengan apa yang sudah saya lakukan. Contohnya seperti ini. Waktu saya mulai di salah satu gereja, saya melihat gereja itu saya sangat minim dan saya rindu. Kasihan ya sekolah minggu ini kok nggak ada gini. Saya mulai tergerak sama suami saya. Ayo bikin parsel, bikin makanan saya bawa. Kalau menurut ukuran saya harus keluarkan dana lagi. Tapi saya suka cita Bapak Ibu. Tapi saudara tahu waktu pulang dari setiap saya pelayan seperti itu, kadang kita bawakan apa yang bisa saya bawa di sana. Ternyata tiba-tiba waktu perjalanan pulang, kadang-kadang tiba-tiba Tuhan itu bisa berkati saya dengan cara yang lain, bisa lewat burung gagak, bisa apa. Saya itu sampai kayak gini, lihat Tuhan tuh nggak mau berhutang. Saya ngomong sama suami kita loh, cuma lakukan bagian kita seperti ini, tapi Tuhan tuh bisa balas lebih dan lebih dan lebih. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya nggak pernah kekurangan. Waktu sempat saya resign dari salah satu saya melayani, sempat saya dikatain salah satu anak Tuhan ngomong, lihat nggak berapa lama kamu akan jadi gembel dan kamu akan cari-cari pelayanan. Saya nangis di hadapan kaki Tuhan, saya ini mau lakukan apa yang Tuhan suruh loh, saya bilang gitu. Dan ada teman saya yang menguatkan, kenapa kamu bingung, yang kasih kamu makan itu bukan manusia, tapi Tuhan. Saya mulai bangkit lagi. Jadi iman saya waktu itu naik turun. Saya itu sampai bingung mau apa, tapi ternyata Tuhan buktikan kasih-Nya. Asal satu Bapak Ibu, apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara dan saya, jangan pernah kita nutup tangan kita. Tuhan pasti kasih sesuatu hikmat buat kita lakukan yang lebih. Waktu saya bikin rekaman mesbah doa malam itu kan enggak canggih, saya enggak siarin di YouTube, saya enggak masukkan di Zoom, saya cuma rekam biasa. Ada salah satu teman juga ngomong, Pak, kayak model gini enggak musim, kamu itu ketinggalan. Saya itu sampai dikata-katain, kamu tahu enggak sekarang tuh lagi musim YouTube itu loh, bikin gini.
nanti kamu di situ tuh kamu dapat uang, kamu bisa makan dari situ gini-gini. Tapi saya enggak, Tuhan taruh enggak seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, waktu saya bikin mesbah doa malam berupa rekaman biasa lewat WhatsApp, ada banyak orang tuh lebih suka karena mungkin ada orang-orang merasa nggak enak pula di YouTube itu ngabis no kuota, padahal WA kan juga kuota, tapi mereka namanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mereka buka WA ada rekaman doa malam gitu, mereka lebih enak, enjoy kayak gitu loh. Dan ternyata lewat mesbah doa malam yang saya buat, padahal ini caranya juga sangat sederhana. Justru berkat saya itu banyak di situ. Saya juga heran, saya sampai gini, ini loh yang menurut pandangan manusia tidak baik, yang menurut pandangan manusia nggak bagus, nggak canggih, tapi Tuhan bisa ubah sampai hari ini. Bahkan Bapak Ibu, HP saya itu sampai loading karena kan rekaman banyak. Saya itu ada satu grup namanya grup mesbah doa malam. Di situ ada beberapa orang yang masuk. Tapi di luar situ yang nggak mau dimasuk no pribadi Bapak Ibu. Itu ada lebih 50 orang personal gitu loh. Jadi saya tiap hari itu rekaman. Tadi waktu saya belum masuk ini jam 6 saya doa dulu, saya rekam. Jadi saya kirimin satu-satu sampai di grup kirim satu-satu. Sampai HP saya itu lemot. Waduh dia apa? HP saya itu lemot ya apa yang enggak bisa gitu loh. Akhirnya kemarin tuh saya itu sampai ketemu sama salah satu anak Tuhan, saya dikasih HP satu baru lagi. Kenapa HP-mu kok hari ini doa malammu telat, kenapa? Minta maaf, HP saya masih loading, lemot, saya bilang gitu. Akhirnya saya dapat berkat HP ini buat rekaman ya, ini buat ini. Saya nangis sama Tuhan lagi, Tuhan, saya malu nih sama Tuhan. Tuhan itu terlalu baik, sangat baik. Akhirnya sampai hari ini Bapak Ibu, ayo lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebesar apa sih masalah kita, seberat apapun masalah kita, kita percaya. Seperti tadi Pak Lukas katakan, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera buat saudara dan saya. Menurut pikiran kita, tidak sama dengan pikiran Tuhan. Namun satu hal, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Memang untuk menuju ke sana itu enggak gampang, tapi percaya kalau kita mau taat, kita mau setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar, jauh dari pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Tetap semangat. Waktu saya jalani hidup saya ini 9 bulan istilahnya freelance, saya berdiri sendiri, tetapi Tuhan tetap pelihara. Saya nikmati pelayanan saya di desa, nikmati pelayanan saya di kota. Kalau di kota saya biasanya mungkin di PD-PD, di gereja-gereja yang mungkin masih ngerintis kecil. Itu pun saya lakukan dengan sukacita. Sampai kemarin bulan kemarin tuh November, saya tuh bisa 4 kali tuh di desa. Waktu itu daerah Wonosalam ada ibadah khusus, ibadah wanita sekecamatan Wonosalam. Waktu itu saya dipanggil, itu hampir 150 orang hadir. Nanti Natalan dipanggil lagi, saya tuh sampai ngomong gini, loh siapa saya gitu sama suami, kok bisa ya Tuhan tuh kasih jadwal sampai seperti ini. Saya cuma hamba-Mu, saya mau lakukan apa yang Tuhan suruh gitu ya. Sampai saya tuh bingung, kayak saya guyone kayak gini, kayak kita ini hamba Tuhan terkenal lah ya, sampai nolak saya kayak gitu. Saya ngomong, saya nggak berani nolak, cuma saya atur ya jadwalnya supaya nggak berbenturan seperti itu. Seperti itulah hidup saya sekarang ini selama 9 bulan. Saya melepaskan diri menjadi salah satu full timer di gereja. Saya memberanikan diri untuk saya berdiri sendiri dan saya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tetapi sampai hari ini saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan pernah takut. Jangan pernah kita ngerasa aku nggak bisa, aku nggak mampu, nggak ada harapan. Apalagi di tahun depan dikatakan itu nggak semakin baik. Tapi percaya ada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong saudara dan saya. Tetap semangat. Satu hal, tetap bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu senjata kita. Saat kita bangun hubungan dengan Tuhan, saat kita intim dengan Tuhan, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Bukan berarti Bapak Ibu kalau kita tuh dekat sama Tuhan gak ada masalah. Masalah tetap ada. Namanya orang hidup gak bisa lepas dari masalah. Namun satu hal, Tuhan kasih kekuatan buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saya rasa kesaksian saya cukup sekian, terima kasih. Kiranya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Saya kembalikan di hostnya. Silakan. Wow, puji Tuhan. Biasa, saya sangat-sangat kagum dan sangat-sangat terberkati oleh kesaksian
Ibu Eni Widodo pada malam hari ini, dan saya yakin dan percaya semua juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan malam hari ini. Amin. Bisa Amin, minta amin. jempolnya apabila akan merasakan berkat oleh Amin, kesaksian thank dari you. Ibu Widodo pada malam hari ini. Amin. Mungkin yang tutup kamera bisa resepkan ya dengan jempol pada malam hari ini. Wah, luar Haleluya. biasa, sangat-sangat Haleluya, berkati. Bu Eni diberkati. Amin, haleluya. Itu Bu Eni ini lama saya Halo, Bu pernah Tamara. pernah khotbah di gereja di mana Bu Eni full time. Iya, iya. Betul, Bu Aduh, Tamara. berapa tahun? Oke, lanjut. Amin, thank you. Akhirnya sesama pelayan Tuhan bisa reuni, bisa bertemu lagi lewat Zoom Secret Prayer malam hari ini. Lebih tambah urapan dan kasih Tuhan Yesus kita pada malam hari ini. Baik, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Belum pada ngantuk kan? Nah, kata host yang kemarin Cici Michelle katanya, belum ngantuk kan? Baru 8:30. Belum 8:30. Persilakan kita buka ruang tanya jawab. Bagi yang mau bertanya mungkin bisa dibuka pertanyaan. Mau bertanya Pak Lukas atau Bu Eni, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, saya mau tanya sama Bu Eni. Bu Eni apa dulunya dari Betani ya? Kelihatannya sama Kenapa, satu Pak? sekandang. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Dari Betani asalnya. Dulu saya Betani Panyar, Betani Nginden dulu sekali, terus akhirnya Terus habis itu ke mana? Ke Pare? saya nggak mau berani nyebut nama gereja. Ada. Loh, Pak Agus Pare kan, Bu? Ya. Kenapa? Pak Agus Pare bukan? Pak Agus Pare. Saya biasa di Pare Kediri itu Mbak Pitajeng, Pak. Channelnya Pitajeng. Semanding Pare. Pitajeng, iya. Ini ada Channelnya Pak channelnya ini. Kediri, Pare, Jombang, Iya, Nganjuk. sama Pak, sama. Kita sama-sama di. Ini sama itu loh, dulu mission care-nya Pak Peter Condro itu loh, linknya sana. Pak Peter Condro. Ikut Pak Peter Condro, ya. Pak Edianto Jombang, iya, saya linknya sana. Lu kan anu di Pandaan itu, Peter Condro. Iya. Ada lagi yang mungkin bertanya pada malam hari ini, atau saya bisa bertanya? Silakan. Saya mau bertanya karena saya mungkin yang paling kecil di sini. Aduh, yang paling kecil selalu maunya bilang paling kecil. Aduh, jadi suka duka mungkin dari pelayanan masih awal-awal ya saya rasakan ya mungkin saya baru menapaki panggilan Tuhan gitu. Jadi baru menjawab seperti Tuhan bilang, anakku saya memanggil engkau. Ya baru jadi ya enggak ya gitu masih begitu ya. Bagaimana Tuhan? Ya enggak ya Tuhan. Nah, kebetulan pada malam hari ini saya mendapatkan dua hamba Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi saya mau bertanya dari dua hamba Tuhan ini supaya kan masing-masing kan ada statement berbeda-berbeda. Jadi saya sekali borong dua orang supaya kan lebih termotivasi dan lebih yakin dan percaya untuk tetap maju gitu kan ya. Mungkin yang lebih tua Pak Lukas dahulu, baru nanti dari Ibu Eni. Nah, saya mau bertanya, kan mungkin dalam pelayanan kita ada suka dukanya gitu. Jadi ada awalnya memang kita kayak baru digebrak Tuhan, wow sukacita gitu. Jadi pelayanan terus gitu. Nah ada di saat kita pasti akan down dan sangat-sangat itu api kita memang redup, sangat redup. Karena saya sudah pernah merasakan memang api yang nyala-nyala terus tiba-tiba angin redup. Dan saya untuk angkat itu lagi, untuk bakar api itu susah. Sangat-sangat susah. Butuh kesabaran, butuh Tuhan Yesus, saya mau api aku lagi. Aku mau semangat lagi itu. Tuhan bagaimana caranya? Seperti itu Tuhan itu. Apa saya harus mulai lagi dari awal?
untuk pujian penyembahan, untuk hubungan intim dari Tuhan dengan Tuhan gitu. Tuhan, ini saya tidak mau seperti ini lagi. Kenapa Tuhan keadaan ini bikin saya tiba-tiba down, tiba-tiba tidak percaya Tuhan lagi? Padahal Tuhan sudah nyatakan semua mujizat, semua ketidakmustahilan yang Tuhan ini. Tapi kenapa iman saya seperti, oh Tuhan, kenapa ini kok goyah? Jadi api itu seperti memang yang sudah nyala, bagaikan disiram air langsung redup, susah untuk nyalanya Tuhan. Tuh. Nah, itu saya mau minta pandangan bagaimana ketika saya ada di fase itu. Itu maksudnya di Pak Lukas sama Bu Eni, itu kan saya harus minta pandangan dari dua orang hamba Tuhan. Dipersilakan Pak Lukas. Gini ya, menurut saya memang kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan itu karena kemurahan, karena kasih karunia, saudara, kita bisa melayani. Ya, cuman Allah tidak pernah menjanjikan bahwa ikut Tuhan itu pasti enak, pasti diberkati. Dan ikut Tuhan tidak pernah mengalami masalah. Itu salah. Kalau kita punya pandangan seperti itu, tak kala kita menghadapi masalah sedikit, kita mudah putus asa. Yesus tidak pernah menjanjikan engkau selalu diberkati terus-menerus. Tidak. Allah menuntun bangsa Israel bukan menjanjikan karpet merah. Ya. Kalau karpet merah enak jalannya deng 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 menuju makan, saudara. Tapi lewat padang pasir, ya, cerita tentang kematian, kepahitan, bersungutan, tangisan dan sebagainya. Di sini setiap hamba-hamba Tuhan, tak kala kita menghadapi masalah, kita jangan putus asa. Datanglah kepada Yesus. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Serahkan Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, ia akan memelihara kamu. Kita ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan pasti menyertai hidupmu. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, bersama Tuhan pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan kita dalam menghadapi masalah terus kita putus asa. Memang setiap hamba Tuhan, jangankan lagi hamba Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pun, dia Tuhan 100%, manusia 100%, dia tak kalah berpuasa 40 hari 40 malam, merasa lapar, di situ dia diuji oleh si jahat. Apalagi kita, ya, kita ini hanya orang biasa, mesti memiliki kedagingan. Tapi kita harus tahu bersama Roh Kudus ada pertolongan, ada mujizat. Ya, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus bergaul intim kepada Tuhan setiap hari. Jangan kita menyimpang daripada kebenaran firman-Nya. Karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes 9:4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Karena selama hari masih siang, karena akan datang malam, tidak ada satupun yang bisa mengerjakannya. Hari ini kesempatan untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa, menjaring jiwa-jiwa yang belum percaya dan yang belum bertobat, kita bawa supaya mereka memperoleh keselamatan itu, saudara. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi, saya kasih tahu kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak ada masalah atau cobaan yang tidak kita lewati, tapi kita tetap percaya bersama Yesus pasti ada jalan keluar, ada pertolongan. Amin, saudara. Inilah jawaban saya, saudara. Puji nama Tuhan, lebih meneguhkan saya untuk berarti ya memang kita perlu benar-benar intim dengan Tuhan dan supaya kita merasakan bahwa benar-benar penyertaan Tuhan tuh lebih meyakinkan bahwa Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Nah, karena kenapa redup-redup? Karena pujian penyembahan juga redup-redup. Atau bagaimana ini pemuji dan penyembah Ibu Eni Widodo? Mungkin Vanessa bisa mungkin kayak gini ya. Mungkin kadang dalam melayani kadang-kadang merasa kering gitu ya. Merasa kering, merasa capek, merasa penat kan kayak gitu. Kadang-kadang kita dalam pelayanan
kita mengalami stunting seperti itu. Saya dulu juga pernah, aduh kok seperti ini ya, apalagi kalau kita melayani, apalagi menjadi full timer, kita dituntut untuk kita tetap baik, untuk tetap senyum, untuk gak boleh marah, nahan emosi, kan seperti itu. Terus kita diuji. Nah, kadang ada salah satu titik jenuh yang kita alami seperti tadi, maksudnya Vanessa seperti itu, kok rasanya kering ya, kok berarti kita lagi perlu lebih dekat sama Tuhan, seperti Pak Lukas tadi sampaikan. Bangun terus hubungan sama Tuhan. Saya biasanya ngambil rest. Biasanya kalau dulu saya pelayanan kan cuma liburnya seminggu kan sekali, kadang-kadang nggak bisa libur karena banyak pelayanan. Saya ambil libur 1 hari untuk menjernihkan pikiran saya. Saya cuma mau cari Tuhan. Kalau misalnya Vanessa bisa ke bukit doa, dan lebih banyak firman Tuhan tuh yang karena firman Tuhan itu kan dasar dari segala sesuatunya. Baca firman Tuhan yang ngasih kekuatan kita, tetap terus bangun hubunganmu sama Tuhan. Cuman lari sama Tuhan, cuman itu aja. Ada satu pujian lama aku menyanyikan, Vanessa. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di dalam kasih-Nya Tuhan ku serahkan. Hanya ku bisa lari kepadanya. Saya kalau sumpek cuma nangis sampai Tuhan. Saya jerit, saya nangis. Kadang di kamar mandi saya teriak-teriak. Wes ngomong sampai Tuhan, wes nangis. Itu lego, Vanessa. Terus mulai lagi bangun hubungan mending fresh lagi. Kadang refreshing, perlu liburan sejenak untuk nyenengin hati kita supaya kita mulai lagi gitu. Itu perlu supaya kamu tidak jenuh dalam pelayanan. Itu salah satu tips saya. Tadi Pak Lukas sudah bagus, sudah semua diwakili Pak Lukas. Kayak gitu. Puji Tuhan, wah luar biasa. Wah, akhirnya plong. Senang sekali dengan jawaban Pak Lukas dan Bu Eni pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Mungkin udah sedikit ini ya. Ada yang masih mau bertanya lagi atau Ibu Susan mau beri tanggapan? Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih sebelumnya untuk hambanya, Pak Lukas, juga ini yang dahsyat dan luar biasa ya. Kita tahu di tempat ini Secret Prayer ini adalah orang-orang luar biasa, orang-orang hebat ya. Boleh tepuk dada katakan, aku orang hebat. Aku orang hebat. Sudah mengalami banyak yang dikatakan tadi, tidak ada yang mustahil. Tentunya memang semua itu melewati proses, saudara ya. Dan lagi saya sudah melihat dari Bu Eni, bahwa apa yang kita lakukan, saudara, di tempat ini kita nggak usah takut. Kalau yang dulu kita melakukan sudah berikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, apalagi saya lihat Bu Eni itu luar biasa ketulusannya, bayar harganya ya. Berapa tahun? 14 tahun bukan waktu yang sedikit singkat. Kalau kita anak seperti itu, saudara. Ya, 15 tahun itu waktu yang cukup lama. Saya lihat di sini, kok bisa ya? Ini karena kekuatan Tuhan. Kita sudah dalam zona nyaman, terus mulai dari nol lagi. Itu nggak gampang, saudara. Dan saya percaya ini memang benar suami istri dipakai Tuhan. Nggak istrinya aja, tapi suaminya juga dipakai Tuhan. Sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi belajar sesuatu yang dari enak terus jadi nggak enak. Tapi ini memang benar-benar skenario Tuhan. Kita nggak bisa ngomong. Sampai hari ini pun saya nggak pernah. Tapi kok bisa dijumpakan lewat Zoom? Gitu. Tatap muka aja bisa dihitung. Gitu. Kalau Tuhan bekerja, kita mempersilahkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi saya mengajak saudara tempat ini ya, mungkin kalau sampai saat ini engkau mengalami kekurangan, engkau masih sakit, ya toh, terus masih ada masalah-masalah yang dihadapi, satu, tetap tekun cari Tuhan, cari hadirat Tuhan. Dan dengan apa? Pujian penyembahan. Apapun masalahmu, jebol saudara. Ya. Lalu mengenai satu penyakit kanker yang ganas, Tuhan pelihara, pejuang-pejuang kanker masih berproses. Hari ini kita tetap masing-masing berproses dengan masalah kita.
Tapi kita nggak mau kalah. Kita isi tabung kita, emosi kita ini. Kita harus memiliki tabung emosi yang luar biasa. Ya, jadi saya percaya, saya tidak memperpanjang. Untuk Selasa depan kita akan dilayani oleh hambanya juga, ya, gembala juga, seorang wanita yang diberkati Tuhan dari istri bekas bank, ya. Terus yang saksi juga luar biasa menyaksikan mengenai penyakit autoimun. Ya, ntar saudara bisa ikuti lanjutkan untuk Selasa depan. Sekali lagi saya percaya di tempat ini kita semua akan dipakai Tuhan. Nikmat Tuhan berikan, tetap semangat, jangan putus asa. Tetap boleh bertangan ya tempat ini. Jadi masing-masing kita bisa saling mendoakan, saling melengkapi. Jangan ada roh putus asa. Menghadapi apapun juga, kuatkan hatimu. Tetap di Secret Prayer juga ada pujian bahan instrumen. Jadi kalau nggak bisa main keyboard, kalau ini saya tahu bisa main gitar, ya bisa didampingi. Tapi di tempat ini kalau kalian nggak bisa main musik, itu ada nanti instrumen musik untuk penyembahan saat teduh. Jadi kalian bisa berbahasa roh. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Lukas, Bu Eni, juga teman-teman yang tergabung di tempat ini. Saya percaya semua mendapat berkat yang sangat-sangat luar biasa dan spesial malam hari ini. Ya, dan tidak disangka-sangka berkat Tuhan itu, wow, bukan satu, selalu dilipat gandakan. Amin. Ya toko, tambahi lagi tokonya. Kurang Tuhan. Ya, malam ini nanti kita juga sama Bu Eni pelipat gandaan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat semua para keluarga besar Secret Prayer yang malam hari ini telah meluangkan waktu bersama-sama kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk lebih diteguhkan lagi oleh roti kehidupan yang telah dibagikan oleh Bapak Lukas dan Ibu Eni. Wah, luar biasa ya, kita diberikan kabar sukacita bahwa tidak ada yang sudah waktunya untuk kita close. Wah, tapi tidak bersedih kan, karena minggu depan kita akan berjumpa lagi di hari yang sama, hari Selasa jam 6 malam. Jadi jangan lupa kita untuk tetap stay setiap hari Selasa jam 7 malam bersama dengan Secret Prayer. Baik, kita akan menerima berkat dan doa penutup dari Bapak Lukas. Dipersilakan Bapak. Maaf, siapa? Halo? Iya. Siapa yang doa berkat? Kurang jelas. Bapak Lukas, Saya doa berkat. Ya, boleh kita masuk dalam doa. Bapak, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada malam ini kami boleh berhimpun sekalipun lewat Zoom, Bapak. Kami percaya lewat kesaksian maupun lewat kebenaran firman-Mu, setiap kami boleh diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan iman kami supaya kami dalam menghadapi masalah, ujian, cobaan, kami tidak berputus asa. Kami percaya bersama-Mu tidak ada yang mustahil. Apa yang telah kami sampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi setiap perkataan firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membangun iman kami, supaya setiap kami saling dikuatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. 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 Ya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Berkati. kasih berkatnya. Sampai jumpa. Pak Lukas, Sampai jumpa. Bu Eni, Bu Vanessa, thank you.